ini, alangkah baiknya kita mengetahui mekanisme ngabuburit dari terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulil Faidah. Di sini saya sebagai moderator akan memaparkan rundown diskusi pada sore hari ini. Berikut mekanisme rundown ngabuburit online. Pertama, pembukaan oleh moderator. Kedua, pemaparan materi. Ketiga, tanya jawab. Keempat, penutup secara formal oleh moderator. Catatan, pertanyaan akan dibuka setelah narasumber memaparkan materi. Kami membuka 3 pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Silahkan komentar di bawah dengan menyebut nama. Jika ada waktu lebih, kami akan membuka sesi tanya jawab kedua. Bagi yang mengikuti setiap live streaming Facebook dan Instagram, diharap absen mencantumkan nama, asal ranting, nomor WA di kolom komentar sampai live streaming berakhir. Baik teman-teman semua, kami akan memulai ngabuburit daring pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Peserta ngabuburit daring yang insyaallah dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kepada berupa kesehatan sehingga kita bisa melakukan ngabuburit daring pada sore hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Susunan acara ngabuburit daring pada sore hari ini: yang pertama pembukaan, yang kedua pengenalan CV pemateri, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sistem tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka forum ngabuburit daring kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama dengan harapan semoga mendapatkan ridho Allah dan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikut saya akan membacakan CV materi. Nama Farida MSI, alamat Lorong Wetan, RT 6 RW 2 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Nomor HP 085 225 602 855. Email tompapustaka@gmail.com. Tempat tanggal lahir Kudus 7 Januari 1979. Pekerjaan dosen IAIN Kudus. Status menikah tahun 2003. Jabatan fungsional lektor kepala Perguruan Tinggi IAIN Kudus. Alamat PT. Riwayat pendidikan SD Negeri 1 Lorong Wetan Kudus 1990. SMP Negeri Jati Kudus 1993. SMA Negeri 3 Kudus 1996. Sarjana S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta 2002. S2 Universitas Gadjah Mada 2007. Pengalaman organisasi: alumni pimpinan ranting IPPNU Lorong Wetan, pembina pengurus pimpinan ranting IPPNU Lorong Wetan, pengurus PC Fatayat NU Kudus. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan Ibu Farida MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di hari Ahad tanggal 3 Mei kita bisa bersilaturahim melalui online di acara ngabuburit Ibnu IPPNU Ranting Lorong Wetan.
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat serta nikmat iman Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ketua IPNU Taufikur Rahman dan Ketua IPPNU Alifia Rizki Amalia, yang saya banggakan seluruh panitia pelaksana ngabuburit daring IPNU IPPNU, Mas Izzuddin Muhammad dan Mbak Serli Kurnia Indrawati, yang saya sayangi Mbak Ulil Faidah sebagai moderator yang tadi sudah menyampaikan tentang kurikulum vitae saya, dan yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah seluruh pendengar yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Ibu Farida sebagai pembina IPNU IPPNU Ranting Lurang Wetan akan menyampaikan materi ringan tentang makna psikologis puasa Ramadan 1441 Hijriah dengan di rumah aja. Membicarakan manusia berdasarkan ilmu sosial, kemanusiaan dan ilmu agama dapat dipahami bahwa manusia memiliki jiwa yang sangat menarik untuk dibahas dengan segala keragaman dan keunikan di setiap aktivitas. Nah, pada kesempatan ngabuburit daring bersama IPNU IPPNU Ranting Lurang Wetan saat ini, kita membahas tentang makna psikologis puasa Ramadan di rumah aja, yang tidak terasa sudah memasuki hari ke-9 insya Allah. Kalau nanti kita bisa berbuka berarti kita sudah berpuasa 9 hari. Umat Islam memang berkewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagai salah satu rukun Islam yang sudah kita pahami, dan menurut Al-Quran, Al-Hadis maupun Ijma', puasa pada bulan Ramadan merupakan amal ibadah yang diwajibkan bagi semua umat Islam, yang berakal sehat dan telah mencapai usia balik. Tanda balik biasanya bagi anak perempuan ketika sudah menstruasi, meskipun secara usia rata-rata menstruasi dialami oleh remaja ketika usia 12 tahun, tapi usia tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah usia balik itu adalah menstruasi, keluarnya darah dari organ maluan perempuan pertama kali, atau dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai menarche, menstruasi. Sedangkan pada laki-laki adalah dengan istilah mimpi basah atau white dream atau mimpi putih. Nah, itu adalah tanda usia balik. Meskipun secara usia ada usia 12 tahun, tapi itu tidak menjadi patokan pasti, karena yang menjadi patokan pasti adalah menstruasi dan mimpi basah. Tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya menegaskan bahwasanya umat Islam itu wajib melaksanakan puasa Ramadan adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dan keadaan jiwa manusialah yang akan memberikan makna yang beragam pada niat, tujuan, dan pelaksanaan puasa Ramadan di rumah aja saat pandemi Coronavirus Disease 2019 atau masyarakat sering menyebutnya dengan COVID-19. Pada umumnya bulan Ramadan selalu ditunggu umat Islam karena semua orang ikut merasakan semaraknya, gembiranya, bahagianya. Meskipun pada tahun 1441 Hijriah saat ini ada beberapa hal yang harus dipahami atau ditaati, karena memang adanya pandemi virus corona. Pemerintah memberikan anjuran untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah aja, sehingga aktivitas di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini dengan dakwah, ngaji, tarawih, tadarus, tarhim, sahur sampai berbuka puasa yang membutuhkan kreativitas, karena pada tahun ini harus dilakukan di rumah aja, atau kalau toh di luar rumah harus memperhatikan protokoler dari pemerintah untuk sosial maupun physical distancing. Sehingga apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita Ranting Lurang Wetan pada Ramadan tahun ini menjadi salah satu untuk tetap semarak Ramadan di masa pandemi dengan ngabuburit daring seperti yang disampaikan oleh Mbak Ulil tadi.
dengan penuh semangat syiar Islam Ramadan, sehingga jiwa umat Islam penuh semangat untuk membuktikan bahwasanya kita rindu hadirnya atau datangnya bulan Ramadan, karena dari 12 bulan hanya 1 bulan Ramadan, sehingga dengan kegiatan seperti ini mengobati rindu kita terhadap hadirnya bulan Ramadan dengan tetap bahagia menjalankan kebiasaan baik dan meningkatkannya di setiap tahun meski suasana berbeda karena harus di rumah aja. Motivasi apa yang membuat umat Islam berbahagia dan sukarela menahan nafsu dan lapar maupun dahaga dalam cuaca yang sangat panas ini? Hal tersebut menjadi bukti bahwa puasa tidak hanya menahan secara fisik yang menjadi patokan untuk menahan nafsu, tapi ada unsur psikis atau ada unsur psikologis yang melatar belakangi cara mau karena setiap umat Islam mau atau ingin dan rela serta tetap merasakan bahagia melaksanakan puasa di rumah aja. Para pendengar yang budiman dan dimuliakan oleh Allah, sebelum membahas puasa dari sudut pandang psikologis perlu diketahui bahwa para pendengar harus memahami semuanya bahwasanya puasa adalah tindakan ibadah yang termasuk salah satu rukun Islam. Jadi bukti kita beriman adalah melaksanakan rukun Islam. Di antara rukun Islam yakni berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu memahami bahwasanya puasa merupakan bentuk pengabdian dan cara mendekatkan diri hamba, kita semuanya adalah hamba Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada dasarnya adalah pekerjaan rohani, sekalipun dalam pelaksanaannya melibatkan juga perbuatan jasmani karena menahan kebutuhan biologis, juga perbuatan psikologis, yakni kognisi harus tetap cerdas, keinginan harus terkontrol, afeksi harus dalam kondisi senang, psikomotorik harus sesuai dengan akhlakul karimah, juga perbuatan-perbuatan sosial. Jadi kalau kita memahami puasa memang kegiatan rohani, tapi juga melibatkan kebutuhan biologis atau perbuatan biologis, psikis maupun sosial. Sehingga menahan puasa adalah dengan pendekatan keimanan, yaitu melakukan perilaku berpuasa lebih berdasarkan pada ketentuan maupun ketertundukan seorang hamba kepada Allah, bukan karena alasan-alasan yang lain. Karena bagi orang muslim yang sehat dan berakal ataupun sudah balik, tidak mungkin melakukan kegiatan puasa itu karena hal-hal yang lain, ingin dipuji, malu kepada teman, atau biar mendapatkan hadiah dari keluarga dan lain-lain. Karena niat utama kita beribadah atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini adalah sebagai bukti kita tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut secara jelas telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa motivasi yang melatar belakangi perbuatan puasa hendaklah karena imanan bati saban, yaitu atas dasar yakin kepada Allah dan atas dasar perhitungan yang cermat serta meningkatkan amalan-amalan ibadah yang senantiasa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pada kesempatan ini berusaha untuk memahami makna psikologis puasa Ramadan tahun 1441 dengan di rumah aja. Menurut tokoh Roland Caray yang membahas tentang psikologi, seorang profesor bidang psikologi dan sosiologi dari Belgia memandang bahwasanya sudut tinjauan psikologi ibadah puasa meliputi 3 aktivitas mental. Aktivitas mental yang pertama adalah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan, yakni dengan menahan diri untuk tidak makan atau minum selama jangka waktu tertentu. Bisa disamakan dengan melakukan pantangan memakan atau meminum sesuatu ketika sakit, karena makanan atau minuman merupakan salah satu sumber bahaya bagi kesehatan. Dan ini juga sudah dipahami oleh dunia medis. Para dokter menyarankan pada kliennya untuk berpuasa sebelum ada tindakan operasi atau untuk mengendalikan makanan agar seseorang itu mendapatkan derajat kesehatan secara biologis. Yang kedua adalah aktivitas mental yang kedua menurut Roland Caray adalah
Pengayaan spiritual, karena melakukan ibadah puasa yang sungguh-sungguh akan mengalami kesadaran spiritual yang tinggi. Karena pada dasarnya puasa membalik logika yang sehari-hari manusia bisa puas makan dan minum sekehendak hati, sehingga harus mengontrol diri sendiri. Namun saat puasa kontrolnya lebih tinggi lagi, yang bisa mengatur manusia untuk tunduk pada otoritas spiritual. Artinya begini, di luar bulan puasa manusia itu mengontrol makanan mungkin dengan alasan diet, dengan alasan makanan itu dipantang, mungkin dengan alasan untuk kesehatan. Namun di bulan Ramadan manusia atau umat Islam itu berpuasa atau mengontrol kebutuhan biologis karena tunduk pada otoritas spiritual, karena sudah kewajiban di dalam rukun Islam untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Aktivitas mental yang ketiga adalah puasa merupakan cara untuk mengabaikan keinginan-keinginan tubuh, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Di antaranya adalah psikologis manusia itu bisa terkontrol ketika di bulan Ramadan dengan menjaga amarah atau tidak boleh marah, tidak boleh euforia atau bersenang-senang yang berlebihan, dan keinginan untuk aktivitas-aktivitas seksual. Sehingga secara sadar manusia membiarkan dirinya menderita. Kata menderita ini jangan dipahami negatif ya. Menderita itu adalah karena memang manusia rela dengan ikhlas atau rela melaksanakan ketertundukan kepada otoritas spiritual. Nah, menderita yang dipahami di sini adalah melatih diri untuk menghadapi cobaan-cobaan berat di masa yang akan datang. Sehingga tiga aktivitas mental tersebut jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadikan kejiwaan manusia terbentuk secara utuh dan menjadikan mereka sebagai makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk lain. Di dunia ini atau di alam semesta ini ada tiga makhluk. Yang pertama adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang dikenai puasa di bulan Ramadan adalah manusia. Maka konsep tentang manusia tidak akan selesai ketika hanya dilihat dari pendekatan psikoanalisis, karena manusia secara sadar dan tidak sadar telah sukarela melakukan puasa. Dari sudut pandang bioheuristik, bahwa puasa bukan hanya perilaku meniru, puasa karena pekewo atau malu atau mendapatkan hadiah, tetapi individu berpuasa dengan satu tujuan, yakni taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di teori psikologi yang ketiga, yakni teori humanistik, puasa dilakukan bukan hanya karena potensi sifat baik manusia, tetapi pemahaman bahwa puasa sebagai sarana hubungan dan mengenal Tuhan, mengenal Allah maksudnya, mengenal Allah SWT melalui cara-cara yang telah diajarkan. Hal tersebut merupakan wujud kasih sayang Allah kepada manusia sebagai makhluk yang tidak dibiarkan hidup tanpa bimbingan dan petunjuknya. Jadi kita harus bersyukur kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dengan adanya isyarat-isyarat atau bimbingan-bimbingan sehingga kita benar di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Waktu sahur sudah ada waktunya, waktu berbuka, waktu tarawih, dan lain sebagainya. Semuanya ada bimbingan. Sehingga Allah maha sayang kepada umatnya dengan memberikan petunjuk atau memberikan bimbingan kepada manusia agar melakukan hal-hal yang baik dan memberikan kemanfaatan untuk dirinya maupun kemanfaatan secara sosial dan lingkungan. Seperti saat ini contohnya, karena kondisi pandemi COVID-19, sehingga pemerintah melalui MUI menyampaikan tentang beribadah di rumah saja, meskipun tidak ada ibadah ya, juga belajar, bekerja, tapi karena ini bulan Ramadan adalah himbauan pemerintah tentang beribadah di rumah saja dengan berbagai ketentuan yang tidak mengurangi amalan-amalan ibadah dan amal soleh. Dan ketika beribadah di luar rumah, yang perlu dipahami oleh umat Islam adalah memenuhi ketentuan untuk physical dan social distancing, tidak bersentuhan, tidak berdekatan, karena memang protokolnya adalah jaraknya 1 meter sampai 2 meter. Rajin cuci tangan, cuci muka. Kalau kita umat Islam ya dilanjutkan berwudu daripada hanya dengan cuci tangan, karena wudu itu adalah membersihkan biologi secara sempurna, dari mulai tangan, muka, yang di muka itu ada hidung, ada mata, semuanya terbersihkan. Semoga umat Islam terhindar dari virus corona yang saat ini sedang melanda dunia.
Lebih jelas lagi, makna puasa secara psikologis akan menghantarkan pemahaman manusia secara utuh sebagai makhluk bio, psiko, sosio, spiritual yang dapat dilihat berdasarkan kacamata agama. Kenapa kok dengan berpuasa itu manusia itu menjadi utuh? Karena secara biologis dia menahan kebutuhan biologisnya, secara psikisnya manusia itu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, marah, bersenang-senang berlebihan dan lain sebagainya. Secara sosial meningkatkan empati, membuat kita itu lebih peka terhadap kondisi-kondisi sosial yang tidak menguntungkan di sekitar kita, dan secara spiritual pastinya menjadi media atau menjadi sarana kita untuk tunduk kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban puasa Ramadan di tahun 1441 ini. Manusia sebagai abdi Allah, taat dan patuh atas semua perintah Allah, juga sebagai khalifatullah. Jadi ada dua tugas besar manusia. Jadi kita lahir itu tidak untuk nyesek-nyeseki dunia. Kita ada dua amanah, kan kayak gitu ya. Tidak untuk membuat dunia ini kacau, tidak. Tapi ada dua amanah besar yang perlu dipahami oleh setiap manusia, yakni kita sebagai abdi Allah untuk melaksanakan perintah-perintah ibadah yang boleh mengkategorikan ini diterima atau tidak diterima itu tidak manusia, tapi itu hak prerogatif Allah. Jadi kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang karena kita menilai orang dari casingnya. Tapi urusan ibadah itu adalah urusan Allah yang berhak untuk memberikan pahala atau tidak berpahala. Sedangkan untuk urusan khalifatullah sebagai pemimpin di muka bumi ini adalah menebar kebaikan, beramal soleh dengan perbuatan-perbuatan baik di luar dengan lingkungan atau di luar kita. Nah itu adalah dua amanah besar sebagai abdillah, itu adalah melaksanakan atau taat beribadah. Sebagai khalifatullah adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah di bulan Ramadan ini setiap umat Islam berkesempatan untuk melakukan dua-duanya. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, tetap beribadah sesuai dengan ketentuan, dan khalifatullah memberikan contoh-contoh di sekitar kita, perilaku-perilaku yang baik, karena kita taat pada aturan pemerintah sehingga tidak melaksanakan apa istilahnya ngabuburit di rame yang harus mengumpulkan massa sebanyak 40 atau 50 orang, tapi kita bisa melakukan ngabuburit dengan cara daring seperti ini yang bisa diikuti oleh banyak orang, bahkan di luar masyarakat Lorang Wetan. Nah, puasa dilihat memang saat ini kita membahas tentang puasa dari sudut pandang psikologis, tapi yang kita pahami adalah selain makna, ada beberapa manfaat yang perlu kita pahami sehingga meningkatkan atau semakin membuat kita melaksanakan puasa Ramadan ini tidak hanya melibatkan biologi saja, tapi psikis, sosial juga spiritual. Nah, dari hasil penelitian diketahui bahwa manfaat secara biologis adalah yang pertama, memberikan kesempatan organ pencernaan untuk beristirahat, karena bukan berarti membatasi jumlah makan. Meskipun dalam agama Islam kita tidak boleh makan secara berlebihan, tapi adalah disiplin makan hanya pada saat sahur dan saat berbuka. Tapi kalau kita di luar bulan Ramadan, maka kita sangat tidak disiplin. Sehingga organ pencernaan kita itu tidak pernah istirahat. Padahal usus kita itu akan mengolah makanan sekitar 3 atau 4 jam. Tapi kalau kita di luar bulan Ramadan, pagi mungkin sarapan, jam 7 itu sudah sarapan. Tapi nanti jam 9 ada cemilan, jam 10 ada makanan pendamping, mie ayam, bakso mungkin, jam 12 makan lagi, nanti tidur atau istirahat jam 2 makan lagi, sehingga pencernaan kita tidak ada kesempatan untuk istirahat. Nah di bulan Ramadan ini dihitung sendiri bisa dari mulai waktu sahur itu sekitar jam 4, nanti makan lagi sekitar setengah 6, sehingga lebih dari 4 jam organ pencernaan kita itu ada kesempatan untuk beristirahat. Dan betapa nikmatnya ketika nanti kita berbuka atau menyegerakan berbuka, sehingga usus kita bisa menerima atau mengolah makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Tidak hanya masukkan, tapi juga ada berdoa sebelum makan. Yang kedua adalah hasil penelitian menginformasikan membantu sistem saraf untuk beristirahat sejenak, sekaligus menormalkan metabolisme tubuh. Karena memang
aktivitas organ pencernaan tidak ada atau rendah, sehingga metabolisme tubuh kita, mungkin asupan darah ke otak, asupan darah kita ke seluruh tubuh itu menjadi normal, tidak dalam kondisi cepat kan kayak gitu ya, karena kondisi cepat bisa memacu metabolisme tubuh itu, membuat jantung berdetak dengan sangat keras, kepala nyut-nyut pusing, kaki mungkin kesemutan, organ lainnya itu ada tanda-tanda kesemutan, tanda metabolisme tubuh kita dalam kondisi tidak normal. Yang ketiga adalah menurunkan kadar gula darah, kolesterol, serta tekanan darah. Karena makan yang berlebihan dan pola makan yang kurang sehat akan menyebabkan beberapa penyakit itu. Maka sebenarnya kalau kita memahami secara biologis, bahwasanya banyak manfaat untuk kesehatan. Maka ini juga ada pesan secara medis bahwasanya yang sakit kadar gulanya, kolesterolnya tinggi, serta tekanan darah, mari berpuasa dan manfaatkan momen puasa Ramadan 1441 ini sebagai sarana untuk menyehatkan diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah menurunkan berat badan. Nah, ini biasanya remaja-remaja atau ibu-ibu muda yang beban atau memiliki beban berat badan yang berlebih. Sebenarnya sih gemuk tidak masalah, yang penting adalah sehat. Cuma memang komplikasi dari berat badan biasanya kegemukan. Apa mbak istilah kegemukan itu? Obesitas. Nah, biasanya akan menyebabkan lemak-lemak di dalam tubuh kita yang tidak sehat itu menyebabkan tubuh kita menjadi tidak sehat, malas bergerak, timbulnya kolesterol di jantung sehingga jantung tidak bisa memompa darah secara normal dan lain sebagainya. Yang kelima adalah hasil penelitian yang kelima adalah tidak ada batasan jenis dan jumlah makanan sehingga tidak kekurangan gizi. Jangan khawatir karena berpuasa akhirnya kita busung lapar atau kekurangan gizi. Padahal puasa itu adalah hanya mengatur atau membuat kita itu disiplin di dalam makan pada saat sahur dan pada saat puasa. Dan yang keenam adalah ini yang perlu dipahami, sholat taraweh ternyata membantu proses metabolisme makanan. Karena memang tidak boleh habis makan kok tidur. Nah, ini biasanya pola makan yang seperti itu yang menyebabkan manusia itu menjadi gemuk. Karena memang ada kesempatan usus kita untuk mengolah makanan sekitar 2 jam. Maka kalau habis makan biar tidak gemuk perutnya, tidak melebar ke kanan dan ke kiri, adalah aktivitas terlebih dahulu sebelum itu adalah tidur. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa dipahami dan nanti bisa dilanjutkan diskusi dengan di moderatori Mbak Ulil. Masih banyak tema materinya, namun bisa dibaca oleh para pendengar sebelum saya mengakhiri presentasi ataupun materi yang saya sampaikan secara lisan, karena materi secara tulis sudah saya sampaikan sehingga para pendengar bisa lebih memahami dari tulisan yang sudah saya sampaikan. Nah, saya hanya ingin menegaskan pada alinea atau pada PPT yang terakhir adalah siapa yang tak berpuasa akan rugi di dunia. Dan ini menjadi puisi mungkin yang bisa digunakan, karena biasanya kata-kata mutiara itu lebih mudah diingat daripada kata-kata yang berpanjang lebar. Deskripsi tadi dari Bida mungkin membuat saudara-saudara atau semua pendengar bingung, tapi dengan kalimat puisi ini akan membuat kita mudah untuk mengingatnya. Tidak banyak, ada 2 alinea. Siapa yang tak berpuasa akan rugi di dunia. Siapa yang tak berpuasa akan mendapatkan siksa. Wahai manusia, taatlah pada yang maha kuasa, yang diperintahkannya pasti baik untuk manusia. Alinea kedua, puasa adalah rukun Islam, menjadi kewajiban setiap muslim agar meraih hidup aman, tentram, ridha Allah untuk seluruh penghuni alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wallace. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Saya akan memberi waktu 5 menit untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya bisa berkomentar. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ulil. Bagi yang mau bertanya dipersilakan. Ada terlebih pertama,
ada termin kedua jika waktunya memungkinkan oleh panitia pelaksana yang nanti akan memberikan informasi. Nah, sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menyampaikan materi yang sudah saya tulis, sudah saya persiapkan, sehingga lebih jelasnya makna psikologis puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah dengan di rumah saja. Yang pertama adalah melatih umat Islam untuk tetap berpuasa dengan beragam ibadah, tarawih, tadarus, berbuka dan sahur yang biasanya bisa dilaksanakan secara bersama secara sosial, saat ini bisa tetap dilaksanakan di rumah aja. Atau kalau toh terpaksa di luar rumah, bisa dilakukan dengan protokoler pemerintah, tidak sosial dalam kerumunan lebih dari 40 ataupun tidak melakukan kontak secara fisik. Atau physical distancing itu adalah tidak melakukan kontak secara fisik. Sehingga salaman saat ini di ajaran Islam sebenarnya sudah disampaikan bahwasanya salaman itu tradisi. Meskipun kita juga memahami mencium tangan orang yang dewasa atau orang tua kita atau guru kita adalah kita ingin mendapatkan berkahnya. Tapi kalau tidak, karena memang saat ini ada pandemi coronavirus COVID-19, virus corona COVID-19 itu adalah tidak boleh bersentuhan secara fisik. Kita tetap mendoakan secara sosial adalah dengan mengucapkan Assalamualaikum. Nah, wajib bagi orang yang dikasih ucapan salam adalah menjawabnya dengan Waalaikumsalam. Nah, itu adalah kebiasaan yang sudah kita lakukan atau kita memahami sebagai umat Islam. Jadi kalau ketemu itu adalah menyapanya Assalamualaikum wanita, Assalamualaikum pemuda dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana kita tetap melaksanakan berbagai macam ibadah, taraweh, tadarus, berbuka dan sahur meskipun di kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Dengan beribadah di rumah saja, harapan kita adalah semakin meningkatkan amalan ibadah dan doa secara khusyuk dengan sungguh-sungguh agar corona segera berlalu. Dan itu yang dilakukan oleh semua umat Islam pada saat ini. Karena virus corona ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, semoga saja doa-doa kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini menjadi sarana atau menjadi cara, menjadi upaya, menjadi usaha bagi kita semuanya agar corona cepat berlalu. Kalau sudah ada pertanyaan, Mbak boleh bisa menyampaikan sehingga saya bisa menghentikan, gitu ya. Terus yang kedua adalah melatih umat Islam untuk disiplin dalam menerapkan physical maupun social distancing ketika beribadah bersama di luar rumah. Karena perilaku disiplin tersebut menyelamatkan keluarga di rumah dari penyebaran virus corona. Jadi jika ada anggota keluarga yang harus keluar rumah dengan urusan atau terpaksa harus keluar rumah, bisa melaksanakan sosial atau fisikal. Karena hal itu sebenarnya adalah melatih kita untuk memiliki jiwa berempati kepada anggota-anggota keluarga di rumah kita agar tetap sehat. Gitu ya, jadi melatih umat Islam untuk disiplin dalam menerapkan fisikal maupun sosial distancing. Karena apa? Kalau kita mentaati protokoler itu berarti kita tidak hanya melaksanakan anjuran dari pemerintah, tapi kita bisa berempati untuk menyayangi anggota keluarga kita. Karena virus itu menyebar pada orang-orang yang sedang imunnya turun. Nah, bisa saja, contohnya maksudnya begini. Jika kita keluar, kita berinteraksi dengan orang lain, meskipun kita tidak secara fisik, tapi kita berinteraksi, mungkin tidak sengaja virus itu ada di bagian tubuh kita. Nah, di keluarga kita ada anggota keluarga yang sakit. Nah, orang yang sakit sangat dimungkinkan imunnya turun. Nah, kalau kita berinteraksi dengan anggota keluarga kita, kalau kita itu adalah sehat, namun ada virus di tubuh kita. Nah, kalau kita berinteraksi dengan anggota keluarga kita yang sedang sakit, maka virus itu bisa tertular pada anggota keluarga kita yang sedang sakit. Maka sayangi keluarga kita dengan menjaga kedisiplinan dan kesehatan. Yang ketiga, melatih umat Islam untuk tetap kreatif merencanakan dan melaksanakan keragaman ibadah di bulan Ramadan meski di rumah aja
dengan ngabuburit daring yang dilakukan oleh IPNU IPBN Lorong Wetan saat ini. Inilah salah satu bukti bahwasanya otak kita tetap kreatif. Apa ya yang harus dilakukan? Sudah ada Mbak Ulil. Nanti saya lanjutkan lagi karena sudah ada yang bertanya. Silakan Mbak Ulil. Baik, di sini ada yang sudah bertanya dari Mbak Ani. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita menghilangkan rasa malas saat berpuasa, apalagi sekarang yang baru musim pandemi, karena di rumah aja membuat kita bosan. Baik, pertanyaannya langsung dijawab saja ya. Dari Mbak Ani. Dari Mbak Ani, terima kasih ya pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini ada saudari kita yang bertanya berkaitan dengan perilaku malas. Nah, ini adalah salah satu penyakit psikis. Nah, kalau perempuan kena penyakit M kan menstruasi. Nah, penyakit psikis itu adalah penyakit malas yang menghingga pada laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki tidak ada M ya, tidak ada menstruasi, sehingga M-nya laki-laki itu adalah malas. Atau perempuan juga bisa terkena penyakit malas. Ini adalah penyakit psikis sebenarnya. Nah, untuk menghindari rasa malas, memang kita butuh kreativitas untuk merencanakan kegiatan pada 24 jam. Satu hari kan 24 jam. Habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Nah, kita mengingat kembali pada adik-adik kita di sekolah dasar. Mereka kalau adik-adik kan dilatih untuk disiplin. Kalau kita untuk menghindari kemalasan, buatlah jadwal keseharian. Setelah itu buat jadwal 1 pekan. Buat lagi jadwal 1 bulan. Karena kita tidak tahu virus ini kapan akan berakhir. Harapan kita adalah virus ini akan segera selesai kan kayak gitu ya di bulan Mei, sehingga nanti kita bisa silaturahmi pada bulan Idul Fitri. Tapi karena memang belum ada prediksi, sehingga apa yang harus kita lakukan agar kita tidak malas dengan kegiatan beribadah, bekerja, belajar di rumah aja. Salah satunya adalah membuat jadwal, dan jadwal itu sangat bervariasi sekali, bisa dikreasi. Bangun tidur harus apa, setelah itu harus apa, harus apa. Karena sebenarnya hanya tempatnya saja yang berbeda. Kalau kita di luar kondisi pandemi ini, biasanya bangun pagi aktivitas belajar ke sekolahan, ke universitas. Nah, pada saat ini kita belajarnya dengan online atau jarak jauh, sehingga ya 7:30 kita sudah dalam kondisi bersih, mandi, rapi, pakai baju rapi, karena memang kita kuliahnya online. Meskipun tidak secara video atau fit class yang kayak gitu ya, online melalui web group, toh ada sebuah kebanggaan ketika kita berinteraksi melalui media online dalam keadaan bersih. Jangan karena tidak dilihat oleh orang lain, kita kuliah online itu dalam kondisi mungkin belum mandi, pastinya kan tidak seger. Padahal saat kita belajar di rumah aja kan butuh fresh otak kita. Nah, kita tetap mandi, pakai baju yang bersih, tidak harus wangi sih karena tidak berinteraksi dengan orang lain, tapi harus bersih biar tubuh kita juga merasakan sehat. Nah, kalau kita sehat, pastinya kemampuan berpikir kita juga akan sehat atau akan kreatif juga. Yang kedua adalah membuat kreasi-kreasi dengan media online, mungkin tutorial olahraga atau senam di rumah, kayak gitu ya, karena sudah belajar mungkin dari pagi 7:30 sampai 9:30. Setelah itu adalah olahraga atau berjemur secukupnya, karena memang anjuran dari medis juga tidak boleh lama-lama kita berjemur, waktunya sekitar 10 atau 30 menit. Dan kita memang harus saat ini memang akhirnya semuanya berduyun-duyun memahami tentang kesehatan secara biologis. Tidak boleh sampai lama, kalau lama itu akhirnya nanti merubah warna kulit. Nah, makanya memang olahraga itu rutin atau sesuai dengan anjuran dari medis. Setelah itu ada juga kegiatan-kegiatan yang lainnya domestik yang jarang atau tidak pernah kita lakukan karena kita sibuk dengan kelompok sosial kita, kelompok peer group kita, kelompok support kita di rumah, di luar rumah, sehingga ada kesempatan kita untuk mengerjakan pekerjaan domestik bersama keluarga. Di antaranya adalah membersihkan rumah, menanam tanaman-tanaman hidup, masak bersama, membersihkan kendaraan yang biasanya dicucikan, mungkin dicuci di rumah bersama-sama dengan adik kita yang masih kecil. Itu memberikan variasi yang sangat menyenangkan. Selain itu nanti merancang menu, mungkin hari ini makan apa dan lain sebagainya. Nah,
Sehingga kemalasan-kemalasan itu tidak akan muncul pada diri kita ketika ada variasi, karena malas biasanya karena memang tidak ada sesuatu yang variasi. Maka ada kesempatan kita untuk membuat sesuatu yang kreatif dalam satu hari, satu pekan, bahkan satu bulan. Gitu Mbak, dari Pak Ani. Kalau ada yang belum bisa dipahami bisa dipertanyakan kembali. Silakan Mbak Uni. Terima kasih Mbak Ani atas pertanyaannya. Baik, karena waktu sudah cukup, sudah selesai. Pertanyaan yang lain bisa dilanjutkan di komentar YouTube. Nanti akan dijawab oleh Ibu Farida. Sekian Ngabuburit Daring pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada narasumber Ibu Farida MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.